serasa di hutan karena ini kampusnya ada di dalam hutan. Kalau kampus lain biasanya ada hutan di dalam kampus. Nah, dan persisnya saya berada di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Masya Allah, dapat undangan untuk mengisi khutbah Jumat. Nah, masjidnya di sebelah sana. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat fenomena dalam kehidupan kita. Belum lagi di tengah-tengah kita sebagai mahasiswa, di tengah-tengah kita akan menghadapi dunia kerja, dunia usaha. Ya. Pastilah kita saat ini masih mengalami yang namanya rasa penasaran, kegalauan, ingin mencari jati diri yang sesungguhnya. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita ada di muka bumi ini? Kenapa saya sampai memilih jurusan ini? Kenapa saya sampai berada di fakultas ini? Dan kenapa saya berada di kampus ini? Dan kenapa saya bisa hadir di muka bumi ini? Rasa penasaran yang tinggi ini akhirnya banyak di antara anak-anak muda kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, kekuatan dan kesempatan yang dimana orang-orang kerja itu sudah sedikit sekali lagi kesempatannya, karena kekuatannya digunakan untuk dunia kerja. Kita ini yang belum bekerja, kita ini yang belum mungkin berwirausaha, waktu kita yang begitu banyak, masih mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Maka teman-teman semua masyarakat muslimin, maka perhatikanlah bahwa tidak mungkin kita diciptakan melainkan tanpa tujuan. Pasti dan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin ruh kita ini ditiupkan, melainkan kita sudah melakukan akad di dalam rahim, di dalam rahim ibu kita. Kita sudah tunjukkan semua. Kita sudah berkomitmen bahwa ada tujuan kita di muka bumi ini. Tidak mungkin kita berada di tubuh orang lain. Ruh kita persis ada dalam tubuh kita saat ini. Bukan di tubuh binatang, bukan di tubuh pohon-pohon, bukan di tubuh makhluk Allah yang lainnya, tapi berada di tubuh kita saat ini. Pasti dan pasti ada tujuannya. Ada potensi yang begitu luar biasa yang Allah ingin kita betul-betul maksimalkan. Maka kalau kita tidak tahu tujuan hidup, kita seperti orang yang berlari tanpa tujuan. Kalau kita biasa nonton sebuah film zombie, zombie ini manusia atau mayat hidup yang tanpa soul, tanpa jiwa. Dia berjalan itu saja untuk makan, hanya untuk amarah dan sebagainya. Tidak ada lagi moral, tidak ada lagi agama, tidak ada lagi apapun di dalam pikiran dan perasaannya. Yang ada adalah makan, makan, makan dan marah. Itu saja. Naudzubillah, jangan sampai kita ini, kalau kita belajar dari para pelari, kalau kita tahu tujuan kita itu pendek, maka pastilah kita akan mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelari sprinter, lari cepat, secepat mungkin untuk sampai tujuan. Dan kalau ada pelari yang ditugaskan atau dia tahu bahwa dia seorang pelari untuk jarak jauh atau pelari maraton, tentu dia akan persiapkan kekuatan yang lebih daripada sekedar lari sprinter. Kan dia lari maraton. Maka kita juga harus tahu peranan kita. Maka masyarakat muslimin berulang, kita ini sudah diberikan petunjuknya. Kita sudah punya kitabnya. Kita sudah punya pedomannya. Yang mohon maaf kita banyak yang lalai dalam membacanya, lalai dalam mengkajinya. Padahal semua ilmu-ilmu turunan yang kita dapatkan selama ini itu semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan sehingga kita diciptakan di muka bumi ini? Tentu pasti ada alasannya. Ada 3 alasan masyarakat muslimin. Semoga dengan 3 alasan ini saja cukup untuk kita untuk semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam kampus, dalam nanti berumah tangga, nanti dalam bekerja, berwirausaha, apapun itu. Maka perhatikan 3 alasan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56.
Tujuan dan alasan kita diciptakan di muka bumi ini. Kita simak bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada Aku. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyembah selain Allah, berarti itu bukan tujuan. Ketika kita menuhankan profesi, ketika kita menuhankan harta benda, ketika kita menuhankan seluruh jabatan kita, maka itu bagian dari kesyirikan. Naudzubillah, berhati-hati. Pengabdian ini betul-betul pengabdian banyak di antara kita karena sibuknya dengan pekerjaan, karena sibuknya dengan kuliah. Akhirnya masjid itu lewat begitu saja. Kalau ajakan dari teman pergi ngopi, gercep luar biasa, gerakan cepat. Tapi giliran kalau sudah azan berkumandang, Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba yang beriman untuk menjalankan apa yang Allah jelas-jelas sampaikan kepada kita. Tujuan kita di muka bumi ini ciptaan untuk mengabdi, untuk beribadah, untuk sholat. Cuma 5 waktu. Cuma 5 waktu, masyarakat muslimin. Jadi jangan sampai kita punya prinsip yang terbalik. Bukankah tujuan kita ini, dihidupkannya kita ini, bagaimana sela-sela pekerjaan kita ini hanya untuk menunggu waktu sholat. Bukan sholat untuk menunggu waktu kerja, tapi kita kerja, kita kuliah untuk menunggu waktu sholat. Bahkan seorang ulama menjelaskan bahwa definisi khusyuk, ternyata khusyuk itu bukan saat kita sholat dari salam, dari takbir hingga salam, dari takbir hingga salam, sendu-sendu, menangis-nangis. Bukan ternyata makna khusyuk di situ, tetapi jauh lebih daripada itu. Ternyata khusyuk, kata sang ulama, mengatakan bahwa khusyuk yang sesungguhnya adalah ketika kita dari salam hingga takbir berikutnya. Maksudnya dari salam hingga takbir. Maksudnya gini, kita sebentar setelah sholat Jumat ini 2 rakaat, kita salam, maka dari salam hingga sholat berikutnya, dari sholat Jumat ini sampai ke sholat asar, salam hingga takbir berikutnya, di situ lamaan khusyuk yang sesungguhnya. Apakah kita betul-betul menerapkan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukankah salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Dan kita selalu menyampaikan dan selalu membacanya di dalam awal kita. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Kita selalu mengaku-ngaku, bersaksi, sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah di sini wa nusuki dalam kehidupan. Jadi ternyata kerja itu ibadah, kuliah itu ibadah, bisnis itu ibadah. Jangan sampai kita hanya pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pantat pegal-pegal, pala pusing-pusing. Itu saja kita lakukan 9 to 5, rutinitas nanti pada saat dunia kerja nanti. Tapi pastikan betul-betul kita sudah berbeda usaha kita bekerja, apalagi di waktu kuliah ini masya Allah, kita ketika kuliah, kita kerja sebenarnya itu ibadah. Bukankah itu mendapatkan pahala di sisi Allah? Kerja itu seperti pahalanya orang jihad. Ketika meninggal dalam kondisi kita sedang kerja, ketika kita sedang berbisnis, maka syahid kita kalau niatnya lillah. Begitu pula pada saat kita kuliah, walaupun kita lelah, niatnya lillah, pastilah kita dapat pahala ibadah. Bukankah itu adalah kewajiban buat kita? Menuntut ilmu fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, siapapun kita. Kita kuliah ini, walaupun misalnya bukan hanya sekedar ilmu agama. Ilmu agama itu wajib, fardu, dan ilmu-ilmu lain juga fardu. Kenapa? Karena seluruh ilmu-ilmu yang ada di bumi ini itu turunan di dalam Quran. Ilmu kehutanan, ilmu pertanian, matematika. Tidakkah kita membaca sejarah bagaimana para pendahulu kita, ada yang akhirnya menciptakan aljabar, bagaimana menciptakan lensa optik. Itu semua dari kalangan kaum muslimin yang mempelajari betul-betul Quran, ilmu kesehatan, semua ilmu teknik dan sebagainya. Subhanallah.
Jadi ini semua perlulah, maka perlulah kita menjadikan setiap langkah kehidupan kita menjadi ibadah. Salat kita, wanusuki kita, itu semuanya nilainya ibadah. Kalau kita sudah punya alasan ini, alasan pertama ini, maka insya Allah di alasan kedua, di tujuan yang kedua kita akan lebih paham lagi. Apa alasan yang kedua Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita? Bukan tanpa alasan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kita simak bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dan khalifah itu adalah kita. Kalau kita baca ayatnya lebih lanjut, mungkin kita bakal ngeri. Sampai-sampai malaikat itu bernada seperti protes. Apa kata malaikat? Mereka berkata, apakah engkau akan hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, di muka bumi ini? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu. Dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui, aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Tidak mungkin malaikat itu berkata tanpa pengetahuan sebelumnya, tanpa pengalaman sebelumnya. Bumi ini pernah dihuni sebelum oleh manusia. Tapi ternyata Allah tahu betul bahwa kita lah yang menjadi pemakmur khalifah untuk muka bumi ini, penjaga, pelestari dari muka bumi ini. Apalagi kita ini mahasiswa, gerakan kita memang perlu harus kita kuatkan. Jangan cuma jago semuanya lewat sosmed, tapi kita juga harus terus bergerak di bawah lapangan. Karena kita ini, kekuatan kita yang paling dicapai oleh siapapun. Maka masyarakat muslim para mahasiswa yang budiman, maka perlulah kita pahami. Saat ini kita tahu bagaimana hutan-hutan dibabat habis. Mereka ini hutan-hutan kita, pohon-pohon ditebang sadis. Supaya apa? Untung dan laris manis. Akhirnya kata-kata dari Ratna Mutu Manika, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu sudah tidak ada. Karena semuanya sudah jadi perumahan. Semua sudah jadi perumahan. Hanya untuk mengejar nilai ekonomi, ya, katanya untuk supaya kita mendapat nilai yang tertinggi. Tapi sayang sekali alam tidak dihargai. Maka mari kita sama-sama untuk menjadi pemakmur, untuk menjadi khalifah. Kita harus persiapkan kepemimpinan dari sejak dini. Kalau ada peran-peran organisasi, ambil. Jangan berdiam diri saja menjadi kupu-kupu, kuliah-pulang. Tapi ambil berapa jadi kurang-kurang, kuliah rapat. Kalau memang malas rapat pergi kuliah dagang. Jangan hanya kuliah tugas dulu. Ambil peran, ambil kepemimpinan, belajar terus. Kalau ada kepercayaan, ambil itu. Kalau kita gagal itu maka evaluasi lagi. Karena kita ini makhluk yang terus harus bertumbuh dan produktif. Tidak bisa kita hanya mengendarai hidup mengalir apa adanya. Hidup mengalir apa adanya itu seperti ada air di selokan itu yang mengapung di atasnya itu mengalir apa adanya. Itu bukan slogan, tapi solokan. Jangan jadikan itu sebagai slogan, tapi betul-betul kita ambil peran. Masa muda kita ini memang ini pengalaman, tapi kita ini maksimal dari apa? Kekuatan. Orang tua kita ini akan segera habis hidupnya. Kita ini akan melanjutkan hidup mereka. Jangan sampai kita ini bermalas-malasan, santai-santai. Naudzubillah. Maka inilah peran kita. Apapun perannya, sekecil apapun itu. Yang memimpin diri sendiri, memimpin organisasi kecil. Apalagi nanti kalau memimpin rumah tangga, memimpin istri, anak. Ini perlu kita semua harus pelajari dari sejak dini. Baca literasi. Jangan hanya nonton YouTube yang channel-channel tidak berfaedah, yang faedah juga. Cari tahu ilmunya dari sekarang, kita pelajari. Berdiskusi, ikut kajian, rutin itu. Insya Allah itu akan melatih mental kita, pengetahuan kita, dan pengalaman kita. Maka kalau kita sudah mengetahui dan memahami tujuan kita yang kedua ini, maka insya Allah tujuan kita yang berikutnya, yang ketiga, alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Karena alasan yang ketiga ini, insya Allah kita akan dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa itu? Tujuan kita adalah untuk dimuliakan dan dimanjakan. Kita ingat bagaimana dari Adam.
alaihi salam ketika di surga diciptakan di sana. Ya. Dimuliakan dan dimanjakan, apapun cering muncul. Terbaik sedikit cering muncul, menjadi magnet rezeki. Santai-santai diam-diam di taman surga, masya Allah langsung muncul. Makanya kalau kita mau itu terwujud, maka hadirlah di taman-taman surga. Di mana itu? Di majelis-majelis ilmu. Di tempat kuliah harus rajin masuk kampus, rajin pergi ke kelas, jangan bolos, karena itu taman-taman surga. Belum lagi adalah taman-taman surga di dalam masjid. Kajian-kajian sedang dimulai, sedang digelar. Walaupun kita ngangguk-ngangguk begitu, kita dapat pahala yang luar biasa. Malaikat itu akan mendoakan kita. Masya Allah, dimuliakan dan dimanjakan. Nah sayangnya kita ini karena dosa-dosa kita, akhirnya dicabut itu. Dicabut kemuliaan dan dimanjakannya kita. Jadi bagaimana caranya supaya kembali lagi? Ya, tujuan kita diciptakan sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang dimuliakan dan dimanjakan. Ya sudah, kita perbanyak istighfar. Minimkan dosa, maksimalkan pahala. Minimkan dosa, maksimalkan pahala. Karena kita makhluk yang berdosa semua. Siapapun di antara kita pasti berbuat dosa, hampir setiap hari. Dan Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya lalu maupun yang akan datang, ternyata mengamalkan istighfar, minta ampun sama Allah, padahal sudah dijamin masuk ke dalam surga, sedangkan kita belum. Tidak ada jaminan di antara kita. Nabi mencontohkan istighfar minimal 70 kali. Dalam riwayat lain sampai 100 kali setiap hari, masyiral muslimin. Istighfar kalau kita perbanyak, betul-betul kita tenang saat membaca istighfar. Tidak begitu. Tapi memang betul-betul tenang, duduk baik-baik, ataupun dalam kondisi spontan. Ada yang mengalihkan kita, responsif, astagfirullah. Langsung tersadar, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Itu maknanya, astagfirullah. Istighfar ini adalah rezeki level tertinggi dari 9 level rezeki. Sedekah di bawahnya, syukur di bawahnya. Kalau syukur itu dilipat gandakan 2 kali lipat rezeki kita. Tapi kalau istighfar itu tanpa batas, masya Allah. Karena di dalam istighfar itu ada sabar. Dan sabar itu kata Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Pahalanya tanpa batas. Karena sabar dan istighfar itu selalu beriringan. Kalau kita beristighfar, pasti kita ada muncul rasa sabar di situ. Saya salah. Selalu mengucapkan saya yang salah. Bercermin kepada diri, saya yang salah, bukan orang lain. Bukan orang lain. Dan bahayanya lagi di antara kita ini, ketika kita cuma ego terhadap diri sendiri, lupa terhadap saudara sendiri, belum lagi efek dengki, dendam, mohon maaf, surga itu amat jauh. Surga itu amat jauh. Di zaman Nabi Musa, seorang hamba, seorang abdi yang sangat rajin ibadah, itu tidak pernah berhenti untuk beribadah. Tetapi malaikat datang kepada Nabi Musa mengatakan, ini masuk ke dalam neraka, padahal rajin ibadah. Subhanallah, kenapa bisa? Karena dia ego terhadap dirinya sendiri. Dia abai terhadap lingkungan. Dia abai terhadap tetangganya. Dia abai terhadap teman-temannya. Dia enggan untuk mendakwah. Enggan untuk memperingatkan yang buruk-buruk, bahaya dari yang namanya dosa. Dia lupa untuk ingatkan saudara-saudara yang lain. Dan lupa memberikan kabar gembira, hanya fokus pada diri sendiri. Inilah egois yang sesungguhnya. Dipikirnya surga itu kecil, surga itu luas. Satu penduduk dunia pun bisa masuk semua. Tapi kenapa kita mematuk-matuknya? Kenapa kita mengkafing-kafingnya bahwa ini milik kita sendiri? Padahal kita semua bisa bersama masuk ke dalamnya. Saling mendoakan, saling mendukung. Bukankah kita di alam saja bersaf-saf, berjejer, tidak ada yang menonjol sedikit pun? Semuanya sama. Allah memanggil-manggil kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'a ila rabbika radatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allah memanggil kita sebagai hamba-Nya yang ridho atas keputusan Allah, dan Allah menjadikan kita hamba Allah yang sesungguhnya, dan Allah menjadikan kita sebagai penghuni surga. Dan apa yang terjadi sama laki-laki ini? Ya, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Jadi pada saat diberitahu sama Nabi Musa bahwa kamu itu ternyata disampaikan oleh malaikat, kamu masuk menjadi penghuni neraka. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, ya Rabbu, jika sekiranya hamba memang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka besarkanlah tubuhku ya Allah,
besarnya sebesar-besarnya seluas pintu neraka itu. Sehingga tidak ada lagi manusia-manusia yang lain masuk ke dalamnya kecuali diriku saja. Bayangkan gara-gara doa ini dia langsung diberikan kabar kepada para malaikat menyampaikan kembali takdirnya berubah. Takdirnya berubah hanya karena doanya tadi. Dia tidak egois lagi. Subhanallah. Jadi kita saling mendukung, saling support. Jangan ego. Peduli lingkungan, peduli sesama, peduli tetangga, peduli teman, peduli sama siapapun di antara kita. Insya Allah kita semua bisa dimuliakan dan dimanjakan. Menjadi magnet rezeki. Barakallahu lakum fil Qur'an. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.